Baik, hadirin sekalian, banyak sekali ilmu baru yang kita ketahui pada malam hari ini, dan tentunya masih banyak problem dan pertanyaan yang akan kita sampaikan pada pakar di depan kita semuanya. Baik, untuk pertama kali kita akan buka 3 penanya dulu ya. 3 penanya, nanti akan kita buka lagi, dan kita akan buka lagi konsultasi ya. Jadi insya Allah acara ini tidak berhenti di malam hari ini saja nih Bapak-Bapak sekalian. Insya Allah kita akan adakan kelas lanjutan dan juga konsultasi setelah acara ini. Jadi mohon harap tenang dan panjenengan semuanya yang belum masuk grup ya, masuk grup komunitas Masjid Solo Raya yang dibentuk pada malam hari ini, nanti bisa konfirmasi ke panitia dan menulis nomor handphone yang ada di lembar registrasi yang sudah disediakan. Jadi nanti di grup itu, di forum itu nanti kita akan konsultasi kepada pakar-pakar sound engineering. Baik, untuk 3 penanya, kami mohon untuk panitia bisa membantu ya. Silakan dari sebelah sini dulu, 1, kemudian Bapak yang baju putih, 2, 3, depan. Baik, panitia mohon bisa dibantu sebelah kiri dulu untuk memberikan mic. Sebutkan nama dari masjid mana. 1 pertanyaan dulu ya Bapak ya. Nanti bisa dilanjut untuk konsultasi di luar forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, ini dari mana Bapak? Mohon maaf. Dari Pak Basul Kirop dari Masjid Al Hidayah, Jayudin Imratan, Keratonan, Surakarta. Surakarta. Menyampaikan tadi memang kalau kita memahami digital tadi itu hitungannya ribet banget. Ya, ribet, malah mumet ya. Ya, kita ini kan takmir masjid carinya yang simple, yang mudah. Apalagi kita ini sebagai yang repotnya begini Mas. Yang ngurusi sound system itu bukan marbot, karena cari marbot yang mudeng sound system kuwi mesti gak sregep nyambut gawe. Ning pinter sregep nyambut gawe gak iso sound system. Nah, ini yang kadang-kadang susah. Diajari susah banget gitu. Yang mudeng pengurusnya, pengurusnya tidak berada di tempat terus. Kalau ada benging, ada dan sebagainya, mereka bingung. Dikurangi gainnya, treble-nya, bass-nya, mid-nya, ring dan sebagainya, itu mereka nggak paham. Ya, yang kadang-kadang menjadi masalah begini ya. Kita kadang-kadang sudah setting sedemikian rupa, pakai sound yang bagus ya, itu sudah pas dengan suara kita. Padahal karakteristik suara orang itu kan berbeda-beda, bermacam-macam. Itu mesti nek sing megang orang banyak, kuwi malah tambah ruwet. Ya toh kabeh nyekel. Wah iki kurang A, kurang B, kurang C, wah mumet ya. Sing tadi sudah disetting bagus mumet. Akhirnya kita akali, wis pokoknya mak cetek muruk. Settingannya gelem tidak gelem seperti itu. Penting muni gitu Pak ya. Seperti itu. Ya itu sudah yang paling maksimal. Ya, pengelolaannya kita sudah paling maksimal. Tapi masalahnya yaitu tadi, kadang-kadang kita feedback, kadang-kadang macam-macam. Yang kasus yang kami itu biasanya orang pengen azan, itu yang azan tidak hanya marbot Pak, karena aku pengen azan. Ya wis dipersilakan wong jenenge seneng azan ya kan. Ya, itu kadang-kadang suaranya berbeda-beda. Orangnya berbeda-beda. Baik, langsung pertanyaannya Bapak. Yang pertanyaannya tadi bagaimana mengatasi dengan karakteristik suara yang berbeda-beda tadi, yang non digital. Kalau digital tadi kan kita bisa merekam, ya merekam. Tapi ini yang non digital kan ada mulai mixer, nyetel macam-macam. Yang kedua pertanyaan, ini karena kita mencari simple tadi, hanya diceteki gitu listriknya, dia sudah hitung semuanya, tapi kadang muncul suara mak buk atau mak buk gitu ya. Nah ini kadang-kadang kaget ya kan? Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang kedua, Bapak baju putih, silakan. Ya. Sebutkan nama dan alamat masjid Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nama saya Nafis Sanavia dari Masjid At-Taqwa Tegal, Pak. Kalau Tegal? Iya, kalau keluar dari exit tol Tegal pasti lihat sate cempelmu. Tadi dari Tegal ke Solo gitu, Pak? Iya. Masya Allah. Nah, Oh, Brebes ini ada kita Tegal. bertiga dari Tegal bertiga. Tapi beda masjid. Kalau saya sendiri di exit tol, itu exit tol ke kiri itu ada masjid samping jalan, depannya Cempelemu, sate kambing Cempelemu itu. Bisa mampir, Pak, ya? Monggo silakan. Insya Allah. Ya, kita Pak Saudara. Monggo silakan, Pak. Satu ya. Ya, tadi kan dijelaskan kalau speaker itu punya range-nya, artinya ada sudut ya. Sudut itu atau tertera di spek atau enggak? Terutama yang manual ya tadi ya, untuk mengukur sudutnya sekian-sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perangkat sound system itu apakah harus satu brand atau tidak? Itu. Terus tadi kan dijelaskan kayak mic atau punya desibel segala macam sendiri-sendiri. Nah, apakah kabel sama konektor itu juga mempengaruhi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Tegal jauh ya merapat ke Solo untuk mengikuti pelatihan malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya penanya yang ketiga yang di depan, Ustaz. Ya. Cek, ya. Terima kasih. Saya Pak Wiradi dari Masjid Subulus Salam, Tegal Mulyo, Pojok, Tawang Sari, Sukoharjo. Ya. Begini, Ustadz semuanya, mohon tanya, apakah ada speaker spesifik khusus ruangan tertentu? Ya. Kemudian ada juga speaker yang di luar ruangan tapi tidak di atas. Itu bedanya ada di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau misalnya ampli toa itu speakernya juga harus toa? Ya, kalau misalnya speakernya merek lain, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Itu. Kemudian tadi tentang apa namanya tadi? Ya, itu apakah begini, di masjid saya itu ada speaker tapi menghadapnya ke imam, itu dengan tujuan supaya tidak feedback, karena mic-nya kan menghadap ke barat gitu ya. Nah, speakernya juga menghadap ke barat. Sebab gini, kalau speakernya menghadap ke sana dan di dekat mic, itu misalnya mic-nya itu ke sini, biasanya feedback. Lah, seperti itu kira-kira menghasilkan suara yang standar apa tidak? Demikian, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jawab satu persatu dari penanya pertama dan juga langsung penanya ketiga. Ustaz Fajar dulu atau Mas Suryadi? Bismillah. Pertanyaan pertama, jadi mengenai penjelasan sistem yang memang ada, jadi perlu kemudian untuk kita pahami bahwa ini merupakan, yang pertama adalah ini merupakan ilmu baru yang memang sangat bisa dipelajari oleh orang yang dulu tidak punya basic sound. Banyak teman-teman seniman yang akhirnya mereka juga bergerak di masjid masing-masing, atau dia mungkin bergerak di masjidnya orang lain untuk kemudian mengedukasi. Tandanya apa? Ada spirit di mana kemudian ia mau belajar. Karena itu ada ilmu yang bisa kemudian dipelajari, ada ilmu yang kemudian bisa difahami. Dan memang mengenai tadi pertanyaannya, ketika kemudian sudah disetting, tetapi sebelum itu perangkat sound system ya, perangkat sound system ini adalah perangkat yang dia itu durasi penggunaannya itu sangat padat dalam sehari-hari. Ya, minimal 5 waktu sound system itu nyala dan mati. Ya, nyala dan mati, dan itu terus menerus gitu. Terus menerus. Itu untuk barang-barang build up atau barang-barang branded itu aja sebenarnya cukup melelahkan sebetulnya. Apalagi ketika kita ketemu dengan barang-barang Cina gitu. Barang-barang yang mungkin dia secara kualitas dia lebih rendah, yang hingga akhirnya
akan sangat akan mungkin sangat kita temukan atau bisa terjadi. Mungkin barangkali yang tadi disampaikan terjadi perubahan suara dan lain sebagainya. Cuman itu semuanya bisa kita antisipasi dengan menghadirkan perangkat-perangkat yang standar. Contoh dimulai dari hal yang paling ringan, misalkan kabel gitu. Kabel itu ketika saya temui banyak banget masjid menggunakan kabelnya itu bukan kabel audio tetapi kabel listrik gitu. Abang putih gitu kan, kabelnya kaku-kaku gitu kan, serabutnya kenceng-kenceng nyocok kuku itu loh Pak, nyocok gitu kan. Ini secara lifetime ya, jangka panjangnya ini sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh yang hingga akhirnya mungkin terjadi noise dan lain sebagainya. Belum lagi soal kabel mic ya, kabel mic. Selama ini yang sering digunakan mungkin yang kita temui mungkin warnanya hijau rotok semrawang apa hijau bening gitu kan, abang transparan kan kayak gitu. Secara kualitasnya seperti itu. Maka ketika kemudian bisa dirunut dari sana, maka itu bisa meminimalisir terjadi perubahan. Nah, kemudian ketika kemudian ditemukan source atau sumber suara yang berbeda-beda, misalkan imam satu dan yang lainnya yang berbeda-beda, kalau yang sering kita temukan, yang sering kemudian kita lakukan, jikalau kemudian tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan di setiap saatnya, gitu ya, itu maka kita akan cari titik tengah-tengahnya antara vokal saya dengan 1A dengan yang lainnya, dicari titik tengahnya itu yang mana yang kemudian bisa keduanya bisa terakomodir atau ketiganya dan lain sebagainya, dicari di tengah-tengahnya. Maka kendala selanjutnya adalah ketika kemudian ingin mencari hal yang semacam itu, tentu kendalanya itu adalah alat. Kalau tadi yang disampaikan Mas Suryadi tadi, dengan sistem digital ini sangat enak untuk mencari mana nih rata-rata tengahnya itu, EQ-nya atau mixingnya itu di mana, itu enak gitu. Saya mau nyari nge-EQ karakternya yang dia itu mid high, kemudian karakter suaranya ngelow misalkan gitu. Itu tengah-tengahnya ketika kemudian memakai sistem digital akan enak. Sehingga kembali ketika kemudian itu semuanya sudah dicek, sudah ditentukan gitu, maka tadi selama yang kemudian kita lakukan ini adalah masjid-masjid yang kebanyakan kemudian kita kemudian berlakukan, ya dia itu tinggal nyala dan matikan. Nah, kemudian permasalahan yang muncul tadi suara yang ketika dimatikan itu duk gitu ya, duk. Yang pertama adalah sound system itu kan sebetulnya yang paling benar adalah mematikan langsung kepada perangkatnya. Ya, misalkan contoh kalau ini itu kalau kita praktekkan duk saja ya. Tapi mati sih tahu kok. Ya. Misalkan ini misalkan kalau mau kita matikan kalau misalkan kita matikan dia duk dulu. Ketika kemudian yang dimatikan adalah mixernya terlebih dahulu. Maka kalau biasanya proses itu mematikan itu kan yang pertama adalah powernya dulu dimatikan, baru kemudian mixernya. Kalau yang dimiliki hanya power dan mixer gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kasuistiknya itu adalah punyanya hanya power tua sama speakernya gitu ya, itu biasanya pengaruhnya adalah tidak ada groundingnya, yang hingga akhirnya kemudian ada suara duk yang kemudian muncul di speakernya gitu. Jadi itu yang sering dijumpai. Tetapi bagi masjid-masjid yang memiliki sistem ada mixer, ada equalizer, kemudian ada power, itu harus ada urutan cara menghidupkan dan mematikan yang kemudian harus dilakukan, bukan hanya sekedar dinyalakan dan kemudian dimatikan. Karena dengan urutan yang tidak runut itu yang akhirnya bisa menyebabkan suara duk gitu tadi. Kalau yang dimiliki, perangkat yang dimiliki apa Pak? Toa. Ya, horen. Oke. Ya. Speaker seperti itu. Nah, betul. Lah, itu aktif. Nah, betul. Caranya untuk kemudian tidak duk, speakernya itu dikasih saklar sendiri, dimatikan tek dulu, baru kemudian mixernya. Itu nggak akan duk. Betul. Ini jenengan anggap speaker anu nggih, Pak. Ini jenengan anggap speaker
Yamaha. Ya, ini saya matikan. Tik. Nah, kalau menentukan, bisa dulu. Sampai dia booting. Karena itu digital kan ya? Karena itu digital. Baru seperti komputer dia ini dapat detik baru. Karena yang kalau yang biasanya satu orang dan yang itu dan orangnya satu orang. Nah ini apa? Kajem. Ah, ya. Kayak biasanya. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu ada namanya power sequence. Power sequence, perangkat power sequence, dia ada timernya, ada relaynya, dan ketika kemudian dinyalakan satu pencetan, ketika dimatikan satu pencetan, itu ada itu namanya power sequence. Bisa dicari di toko-toko sound system itu banyak, harganya 2,5 juta, 1,5 juta, masing-masing memiliki. Lah kan minta untuk kemudian supaya bisa sekali, nih gimana gitu. Atau yang kedua mungkin yang ada beberapa vendor yang kemudian dia menyiapkan sistem relay. Jadi dia ngerakit sendiri custom, tetapi relay yang selama ini kami temui tidak pernah ada yang awet. Karena ya mungkin maintenance-nya dan lain sebagainya. Karena ya yang namanya kembali rakitan. Kita ketemu dengan sistem relay itu di Semarang gitu ya. Wes ketemu relay bisa sesuai ide kon balik guru masalah relay. Bukan masalah soundnya, tapi gara-gara relay customnya itu. Maka sebenarnya sih kalau kami hematnya adalah bagaimana kemudian beliau-beliau yang kemudian akan menjadi muadzin atau yang kemudian akan memanfaatkan sound system itu dibuatkan itu panduannya ya. SOP-nya seperti apa? Nyalakan satu, nyala paling awal, matikan paling akhir. Dan ternyata sebenarnya yang kami terapkan di masjid-masjid berjalan dengan adanya SOP itu sendiri gitu. Dan itu memang sebuah kebiasaan baru itu untuk awal itu pasti susah. Tetapi ketika memang itu ya sudah disepakati dan harus dijalankan, lama-lama sing sepuh-sepuh itu paling kadang-kadang kepiohnya nih ada kebiasaan baru gitu. Tapi kalau sudah seperti itu biasanya bisa berjalan gitu. Tapi kalau misalkan wah itu saya ribet mas, pengennya power sequence. Asli punya seri power sequence asli power sequence 2080 itu bisa mengakomodir. Bahkan asli 2080 itu bisa nyala sendiri, bisa mati sendiri. Wes. Pak Amir wis rasa bingung-bingung dijadwal. Iya, ada timernya gitu. Ada timernya. Kalau 12 hidup, ya. nanti setengah 1 mati sendiri. Ya. Jam setengah 3 hidup, jam setengah 4 mati sendiri, dan itu nggak perlu tekan-tekan. Benar itu. Cocok. Kalau tidak mati lampu. Tidak mati lampu. Tapi ya kalau mati lampu memang nggak nyala ya, nggak nyala. Cuman di sistemnya itu karena ada baterai CMOS-nya, jadi ketika mati lampu itu dia tidak tidak memundurkan timer gitu. Itu mungkin gitu. Sing feedback. Iya Pak, wonten bengong-bengong wonten Pak. Yang bengong-bengong tadi ada? Enggak, sana. Oh ya. Mas bener tambahan untuk yang pertanyaan pertama? Oh, cukup gini. Cukup. Podo wae koyo masalah wae dhewe ngono kuwi. Jadi memang edukasi Pak, memang harus diedukasi. Kalau enggak nanti ngoten niku terus. Jalan satu-satunya adalah power sequence. Itu jalan tengah, itu sebenarnya jalan paling akhir. Tapi nek iso yo dimanapun gini ngomong ke konser gitu Pak. Ngomong ke konser itu kalau ada pengisi acara vokal itu nggak mungkin operator diam merokok, nggak mungkin, pasti dia gerak terus mencari frekuensi yang bertabrakan. Apa meneh pengisi acara mimbar, setiap orang berbeda, pasti dia bergerak. Itu umumnya. Nah, sedangkan kita kebiasaan di masjid kan plug and play, ceklek muruk. Nek iso mati dhewe. Enak suarane. Wah, gelem mau ya ini. Iya, jadi ya Masya Allah. Yang selanjutnya tadi pertanyaan dari Masjid At-Taqwa Lega, Masya Allah. Dispersi apakah tertera di spek? Tertera Pak.
Terutama mungkin produk-produk yang build up, Bose, JBL, Yamaha, yang branded yang mahal-mahal harganya puluhan juta itu di sana tertera. Bahkan frekuensi respon speakernya itu tertera, maksimal desibelnya dia tertera. Dan biasanya kalau yang branded, ya, yang branded itu akurat dia. Tapi beda dengan yang produk-produk China, gitu kan, produk-produk yang memang dia mungkin KW atau mungkin tapi kalau Towa itu saya juga menjumpai Towa yang dia Jepang itu dia sesuai. Kami kemarin ngecek yang produknya yang dipasang di Sheikh Zayed itu sesuai memang. Oh ya, speakernya ternyata ya seperti ini. Speknya sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Jadi bisa dilihat dari situ. Cuman kalau sudah produknya China itu biasanya memang kadang-kadang ono tidak sesuainya. Itu makanya itu harus kemudian berhati-hati. Begitu juga dengan mikrofon. Kalau mikrofonnya itu build up, contohnya Megan Shure, EKG dan sejenisnya itu yang ori ya, bukan yang KW, itu dia benar-benar kalau dia mengatakan maksimal desibelnya itu 130 ya 130 betul. Frekuensi responnya misalkan kalau mikrofon EKG yang D5 itu frekuensi atasnya itu 18.000 itu ya 18.000 betul. Beda dengan asli ini contohnya. Di asli ini di kardusnya itu ada kertas fotokopian kertasnya itu di sana 20.000 tapi enggak sampai itu. Terus kemudian maksimal SPL-nya tertulisnya itu 105 di boxnya itu di kertasnya tapi bingung bengok Ustadz Nur Hadi langsung pecah gitu kan. Gitu. Jadi karena beliau kan biasanya kan lantang gitu kan, lantang, kenceng ya, semangat itu pecah. Gitu. Nah, itu terkait dengan spesifikasi. Kemudian perangkat sound apakah harus satu brand? Tidak harus. Contoh yang pertama misalkan ini power yang high impedance. Jadi untuk speaker Towa itu rata-rata kan tahunya ya power ya Towa, ZA 2060, 2120, 2240 kan gitu kan. Ada juga merek lain. Ashley merek lain gitu. Ashley merek lain. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang tua lantang dia cenderung teng gitu. Tapi kalau Ashley cenderung lebih smooth. Tapi dia nggak bisa nendang. Tapi kalau yang mereknya FBT ya, kami punya yang merek FBT sama-sama itu. FBT itu udah clarity-nya jadi enak, lembut. Dia juga bisa kencang. Tapi harganya memang terpaut lebih tinggi kan gitu kan. Itu seri FBT. Lumayan. Nah ini misalkan ini kemudian pakai merek FBT tapi speakernya Towa bisa nggak? Bisa. Dipasang Towa karena saya cinta banget sama Towa. Kalau enggak Towa enggak ya bisa aja. Contoh yang sekarang kita install ini yang barang yang kita bawa ke sini ini barang yang selama ini kita bawa istilahnya kita tawarkan di RAB banyak-banyak masjid. Kenapa? Karena harganya itu murah. Contoh power kita pakai Ashley. Kalau kon ngarani, wow, Ashley ada nggak yang lebih bagus? Ada. Apa yang bagus enak suaranya ada. Mereknya apa? Crown. Harganya berapa? 60 juta. Apa ya gelem tuku power 60 juta. Maka dari yang kemudian kita temukan di lapangan gitu ya. Dari yang kita temukan di lapangan, Ashley ini masih bisa untuk mengakomodir kebutuhan masjid. Karena apa? Gak go konser, tidak buat untuk main musik kencang-kencang gitu. Maka cukup nih. DSP-nya juga sama tadi Mas Suryadi mengatakan DSP yang harganya 100 juta, DLMS yang harganya 100 juta, 200 juta ada. Tapi mungkin kebutuhannya kita ya Ashley cukup lah gitu. Nek dikitari, tapi dengan yang harganya 100 juta enak mana? Ya aja ditakoni gitu. Jelas enak yang harga 100 juta tadi. DBX contohnya, DBX, XTA itu merek-merek branded yang dia sangat lebih bagus gitu. Sangat bagus. Tetapi kenapa kemudian perangkat yang selanjutnya mixer? Kenapa kemudian mixer ini kita pakai yang kemudian kita selalu merekomendasikan yang branded, barang branded? Kenapa? Dia adalah prosesor yang kebutuhannya itu harus pas, harus jitu bahasanya, harus presisi. EQ ya harus presisi. Ada mixer tadi disebutkan MG16XU ya Pak ya. MG16XU kalau ori bagus, tapi kalau KW gabluk gitu kan. Mixer Yamaha itu wakeh dengan sing KW, wes persis plek ketiplek ya enak sing KW gitu. Itu Yamaha. Tapi kalau yang ori bagus, presisi dia. Presisi gennya enak gitu. Maka kalau selama ini yang sering kita pakai itu kita pakai Soundcraft atau yang kedua kita pakai XR, Behringer XR atau Midas MR. Nah,
apa namanya, kenapa kemudian kita pakai branded tadi? Kita pengen presisi. Mikrofon, Soundcraft nggak mengeluarkan mikrofon, tapi Soundcraft dia punya kerabat perusahaan, produk-produknya Harman Kardon dan EKG. Akhirnya kadang kami sering menggunakan EKG, AKG gitu. Kalau AKG, ya AKG, nek Jawa AKG. Lah AKG itu kenapa sering kita pakai? Karena itu cocok untuk beberapa range frekuensi atau karakter vokal. Sing karakter vokalnya rodo cempreng ya cocok ya Mas ya. Cocok, kayak cempreng sing rasa gandum cocok, boleh gandum cocok. Maka itu kembali kepada selera dan kebutuhan yang akan kita inginkan. Tapi kita juga tidak jarang menggunakan Ashley karena bagi kami Ashley itu bisa menjadi alternatif ketika kemudian budgetnya nggak tekan gitu. Kalau Ashley ini harganya range-nya 250 sampai 450 ribu, pasarnya beda-beda ya. Tapi kalau EKG harganya 2 juta, itu kan wes lah rasa HP pengen. Tapi perangkatnya harus tersistem tadi. Jadi apa namanya speakernya pakai JBL ya boleh, asal tadi jangan sampai belinya powernya itu high impedance, tetapi beli speakernya yang low impedance tidak bisa dipasang atau sebaliknya tidak bisa dipasang. Maka itu kembali ke budget, kembali kemudian di selera, kembali di karakter gitu. Kalau misalkan nggak tahu atau bagaimana banyak review atau kemudian ketika review nggak nyaman, tanya Mas Suryadi gitu. Ini masih cocok kan ini. Monggo. Terus sing suron. Oh, yang terakhir. Apakah ampli Toa speakernya juga merek Toa? Oh enggak ya, tadi sudah ya. Tadi siapa itu ya? Oh, tadi ya. Apakah ampli Toa? Jadi tadi penjelasannya. Kalau low impedance ya pasangkan dengan speaker yang low impedance. Kalau high impedance pasangkan dengan yang high impedance. Kalau high impedance itu dia itu ngirit watt, ngirit daya gitu. Ngirit daya, cuman ya tadi yang disampaikan Mas Surya di clarity-nya kurang, kejelasan suaranya itu enggak senendang yang di low impedance. Begitu juga dengan SPL-nya, kekencangan suaranya. Kayak kita mendengarkan speaker, kalau untuk yang speaker tua kebetulan memang dia bisa ada setup low impedance-nya. Coba kalau itu kita setup yang high impedance, itu di suaranya tambah kering lagi, tambah mungkin kayak apa ya, cempreng piye gitu suaranya. Saya main ngomong pakai bu. Nah, ini Pak. Yuk. Cek. Nah, suaranya hampir seperti ini, tapi ini masih nendang nih kan. Karena dia low impedance kita pasangnya. Kalau high impedance kayak gimana gitu suaranya. Nah, itu terkait dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, Mas BDW, tadi yang dispersi feedback karena dia beliau berpikir yang menghadapnya ke arah imam Pak ya. Nah, gitu. Itu kalau speaker yang seperti itu, nah kamu tadi yang di ngaten ini kata Pak, jadi Pak, madhabnya ke sini, ke imam gitu. Yang seperti ini ya. Ya. Tapi menghadapnya ke belakang gitu. Menghadapnya ke arah imam. Menghadapnya ke arah imam. Ya. Iya, bagi monitor. Ya, ketika kita imamnya di sini, ya speakernya di sana. Gitu. Iya kan, tadi misalkan saya sholat nih imam, speakernya di belakang tuh Pak? Enggak. Pripun Pak? Pripun? Depan nih. Depan imam. Maksudnya Misalnya ya. Iya Pak. Misalnya ketika khotbah, ya, itu speakernya menghadap ke sini. Oh, nggih. Berarti nek sholat kan madhepe mriko bener kan? Iya, Saya ngimami speakernya di belakang saya kan. Oh, itu banyak Pak, banyak koncone, tenang saja. Itu sebenarnya instalasi bioskop Pak, bener kan itu Pak. Suron 5.1 memang ada. Tapi kalau untuk imam ya kupingnya itu mriki Pak, set mriki. Nah, itu memang karena menghindari feedback. Nggih Pak, bengung terus ngoten nggih. Berarti speakernya apa speakernya? Toa nggih. Niku mesti tempatnya ada karpet. Terus dindingnya kaca atau keras-keras gitu nggih. Nah, niku. Jane nek mboten niku aman. Itu masalah akustik, Pak. Jadi nanti kalau ini sebenarnya mungkin kenceng ini dari speaker Bapak nggih, tapi jenengan ngendika di situ kan enggak ada feedback nggih. Nah, karena jane niku jenengan tumbas niki alat niki nggih to. Napa mawon pokoke jenengan paringi maksimal 12 ngenten niki. Ampun ceng 6 wah angel melih nggih. Dadi sing 12 bentuk 12 band ngenten niki
mungkin digarap, dikalibrasi, disesuaikan dengan ruangannya. Mungkin pun hilang, mang paringi posisi ini mulai mesake no speaker mereka kupingnya teng mriki yo. Mungkin boten krungu. Jadi speaker sing teng mburi balik ke tengah jangan mulai, cuma ditambahi yang namanya niki equalizer. Equalizer niki bukan untuk mikrofon, tapi untuk speaker. Gitu. Jadi gitu. Nanti yang berlebihan, mau praktek ora? Komen. Jadi kalau yang tadi saya praktekkan ada yang mubel tuh Pak itu Pak. Nah yang mubel itu yang buat feedback. Jadi ruangannya akustik, organologi akustiknya itu ada yang berlebihan karena semuanya atos. Nah itu tandanya. Lah piye Mas supaya ben aku ora ngowahi akustik ning suarane ra feedback. Nah ini solusinya ini. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Nanti kalau ada ini kita atur, kita lihat dengan kesenian mata kan kita tahu, oh ini frekuensinya ini turunkan. Nah nanti bisa turun dengan perangkat yang sudah ada. Cuma nambah itu mungkin. Makatan Pak. Tadi yang speaker apa ada spesifik speaker ruangan yang terbuka dan ruangan yang tertutup. Oh ruangan yang terbuka dan tertutup. Speaker itu ada 3 nggih, soft true, medium true, long true. Kalau long true itu yang horn yang di atas itu horn sih. Nah, terus speaker yang itu yang ini semi Pak ini. Yang hitam ini semi outdoor. Jadi ini medium, jadi fungsinya untuk halaman, pakainya ini, jangan pakai ini. Pakainya ini. Kalau pakai ini sudah mungkin segunta ganti wae mesti. Ganti sepul, ganti nopo-nopo. Tapi kalau ini bisa membackup di halaman parkiran itu pakai ini. Jangan bedanya apa? Bedanya antara ini dengan ini bedanya apa? Ini dengan ini bedanya kekuatan suara sama respon frekuensi. Kalau respon frekuensinya dia, berapa? Ini frekuensinya sampai berapa? Atasnya. Paling berapa? 10.000. 10 kilo. Jadi perbedaan coba S Pak. Sing mana? Ini. Dengar ya, SS-nya. Di makrot S dia bisa terakomodir, tapi kalau ini tidak bisa. Jadi SC kekompres gitu karena memang speaker ini tidak bisa mengakomodir frekuensi tinggi. Jadi makrot yang S, sha, sa, sha, so itu memang dia sedikit kurang. Nah perbedaannya itu. Terus ini tenaganya kenceng. Kalau ini maksimal peak paling 100 desibel nggak nyampe 90 dB. Jadi kalau untuk teriak, woi, Allah Akbar, pecah ini, prak gitu. Kalau ini masih. Dan itu memang organologinya memang dirancang untuk outdoor yang ini anti air apa gitu Pak. Kalau ini ya memang untuk pengumuman sebenarnya, kalau di pengumuman ya bukan. Kebanyakan tua seperti ini untuk pengumuman di rumah sakit. Nah itu seperti ini. Dan kalau ini bisa untuk speak ngomong. Gitu. Ada lagi? Sampun paham saya Pak? Iya. Baik, kita buka sesi kedua untuk 3 penanya. Baik, yang selanjutnya Bapak peci hitam, kemudian panjenengan. Satu lagi sebelah sini. Baik, panitia mohon bisa membantu untuk memberikan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Ristanto. Saya dari Masjid Jami Tegalharjo, Solo. Setelah mendengarkan ceramah materi dari bapak-bapak tadi dan juga mendengar dari sahabat-sahabat kita tadi, kalau tidak salah ini tadi testimoni ya, sudah menyampaikan seperti itu, dan itu pun juga sama juga dengan tempat saya ya, kasus-kasusnya adalah seperti itu. Kemudian saya jadi ingat, saya tertarik sekali dan senang sekali bisa mengikuti pelatihan semacam ini yang informasinya baru pertama kali ya, gitu ya. Saya di Solo ini kan baru saja diputuskan, ditunjuk ada 54 masjid jami tingkat kelurahan. Baru aja ini ya. Terus kemudian ada 5 masjid di tingkat kecamatan. Saya begitu mendengar penjenengan tadi menyampaikan, saya terinspirasi. Bagaimana
kalau ke 54 kecamatan, ke 54 kelurahan di Solo dan 5 di kecamatan, ini ada semacam spesifikasi atau apa namanya ya, standarisasi ya. Nggak usah langsung 54, ambil salah satu contoh saja. Dari 54 itu kira-kira tuh yang mungkin respon terhadap ini masjid mana. Terus spesifikasinya standar saja kira-kira seperti ini. Nah, mungkin insya Allah nanti masjid-masjid mana bisa mengikuti seperti itu. Karena saya melihat di sini itu ini merupakan salah satu program kegiatan dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Itu salah satu programnya adalah pembenahan masalah sound system. Kalau saya nggak salah seperti itu. Pertanyaan saya tadi, jadi kira-kira kalau misalkan dari Sega ya, dari Sega memberikan suatu usulan atau tawaran atau merupakan suatu standarisasi. Saya kira bapak-bapak dari Sega nanti bisa kerjasama dengan DMI. Kemudian dengan Pemkot, dengan kelurahan, karena ada masjid yang ditunjuk kelurahan, otomatis pemerintah ikut tanggung jawab. Yang kecamatan ikut tanggung jawab. Yang kota ikut tanggung jawab, seperti itu. Demikian, matur nuwun, terima kasih. Baik, selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Musanik, saya juga dari Tegal, cuma beda masjid dengan Mas Hafiz. Saya mau bertanyakan yang sederhana aja. Kami itu di masjid kami itu untuk ruangannya khusus itu kira-kira lebar 8, panjangnya kurang lebih 10. Namun 2 lantai. Langsung plong gitu Mas gitu. Nah itu kami saat ini ada kendala di speaker ya. Kami ingin menanyakan spesifiknya itu yang buat speakernya itu yang diantar di tempat itu gitu ya. Itu yang untuk suara dalam yang di ruangan itu yang pas pakainya yang ukuran berapa seperti itu. Kemudian di depan khusus serambi itu juga kami ada pakainya malah itu Pak, yang tadi yang toa itu, kalau bukan yang panjang itu yang hitam abu-abu itu toa itu, ya pakainya itu Pak, malah justru ya itu. Nah, kemudian itu yang pertanyaan yang kedua, kami minta spesifiknya berapa, istilahnya yang di dalam ukuran berapa. Kemudian untuk toanya itu ukuran yang berapa watt. Kami banyak komplainan dari jamaah karena kami terus terang aja jamaah kami kebanyakan jauh dari masjid ya. Alhamdulillah yang menghidupkan masjid itu mayoritas lingkungan-lingkungan yang agak jauh seperti itu, karena merasa memiliki masjid seperti itu. Jadi terkadang kalau speakernya kurang kurang menjangkau itu kami dikomplain, nggak dengar adzan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya tadi ukuran toanya kira-kira berapa. Kemudian untuk powernya juga itu pengaruh kira-kira antara suara dalam dan suara luar itu bagaimana kira-kira. Kita kemarin saya tanyakan ke toko pakai bawa ukuran 240 ya betul, itu pakainya disuruh 2 Pak, harus 2 unit seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut panjenengan nih Pak Yani, hanya sosialisasi aja antara suara dalam dan suara luar. Maaf, untuk suara luar, bagaimana menurut panjenengan? Kalau suara luar itu hanya khusus untuk suara adzan atau majelis sholat. Karena apa Pak? Di kami itu masih istilahnya sangat prihatinkan. Dikala kami sedang khutbah di masjid tetangga itu, istilahnya masih ada dekatan dengan masjid, itu pakai menara, itu pakai suara pengeras. Jadi
istilahnya orang Tegal itu bilang saut-sautan gitu loh Pak ya. Itu menurut Pak Jenderal gimana? Kalau saya pribadi sendiri pengennya sih suara yang di atas itu hanya khusus pemanggilan sholat, jangan buat kajian. Terus terang di kami itu masih seperti itu Pak. Jadi kami merasa terganggu kalau pas kajian ataupun pas sholat itu merasa terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya yang ketiga, Baju Hitam, silakan. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatno dari Sami Boyolali. Peralatan di masjid itu mixer sama ampli toa. Ya. Lalu bagaimana nyetel apa itu yang mic imam yang sedikit itu loh? Itu kelihatannya susah sekali. Itu apa ada alat khusus untuk menyetel itu biar enak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari sebelah kanan gitu. Dari sebelah kanan. Itu yang kemudian sering kami jumpai ketika kemudian ada masjid berkonsultasi kepada kami. Jadi dengan kondisi perangkat yang ada, mixernya, misalnya, contoh mixernya ada berapa band EQ-nya? Di mixernya. Standar itu 3. Kan? Bandnya cuma 3, clip-on-nya mereknya Toa. Nah, gitu. Clip-on-nya mereknya Toa, speakernya mereknya Toa, powernya pakai Toa. Yang berapa watt? 120. Speakernya yang pakai yang nopo? 1030. 1030. Oke. Memang ketika dengan kondisi yang semacam itu, jadi mungkin barangkali dari bapak-bapak yang lain juga memiliki kondisi yang sama. Memang itu sangat susah. Ibarat kata itu tidak ada kesempatan untuk kemudian kita itu memanipulasi atau kita pemrosesan. Beda dengan yang tadi yang dijelaskan Mas Turedi. Jadi coro-coro ini kesempatannya ya cuma proses volume ya, itu untuk meminimalisir feedback. Yang kedua pemrosesan untuk motong high, mid sama low. Itu aja pemrosesannya. Belum lagi kalau prosesornya tidak standar, ya, tidak standar. Yang itu akhirnya semakin menyusahkan kita untuk kemudian nyetel gitu. Mensiasati supaya suaranya enak. Apalagi jangan harap itu clip on suaranya gandem jelas, enak empuk ya, jangan harap gitu. Maka itu tadi. Jadi kalau misalkan kemudian wah ini gimana caranya biar kemudian suaranya enak berubah menjadi nyaman, ya sistemnya yang harus diperbarui. Jadi memang ketika dengan apa yang disampaikan Pak Jenengan tadi memang sangat terbatas gitu. Itu bisa beruntung yang pertama ketika akustik ruangannya itu kebetulan enak. Ya. Kalau kebetulan akustik ruangannya itu kacau, misalkan nyuwun sewu, di ruangan mihrabnya ada ukuran berapa mihrabnya? Lebar, depan 3 kali 1,5 2. Ketika dindingnya keramik. Ya, ada keramik. Nah, itu aja itu cuman misalkan itu paling yang bisa mungkin kan yang sering saya alami ketika saya ngisi di masjid ketika ngimamin itu ya paling imamnya deket gitu supaya suaranya jelas. Itu pun tidak semua imam mungkin menyetujui hal itu untuk kemudian mendekatkan mikrofon kepada mulutnya. Yang akhirnya yang terjadi orang jelas pengen dibanter kayak feedback, storing, ngunging dan seterusnya. Jadi itu adalah situasi yang sangat sulit. Nah, apa solusinya Pak? Oh. Solusinya untuk mengganti maksudnya. Ngeten Pak, jenis mikrofon itu ada polar pattern namanya. Polar pattern itu ada cardioid, ada supercardioid, ada hipercardioid, ada omnidirectional. Nah, mikrofon ini polar patternnya adalah cardioid. Jadi dia bunyi posisinya pas di titik ini. Jadi kalau saya di sini ya nggak bunyi. Nah kebetulan clip on itu sifatnya polar patternnya adalah omnidirectional. Jadi semua bisa masuk, sumber bunyi dari manapun bisa masuk. Ini tak kasih alasan supaya panjenengan mengganti mikrofon, ngoten nggih. Jadi yang enak alasannya bukan? Mau ganti itu kan alasannya pendungnya uang. Jadi gitu. Jadi kalau omnidirectional itu biasanya mikrofon hanya untuk liputan, Pak.
clip-on itu pasti untuk liputan berita yang tidak ada PA-nya, yang tidak ada speaker public address atau speaker buangnya. Jadi clip-on itu difungsikan untuk ya kamera sama kita yang tidak ada speakernya, itu pasti api. Tapi kalau sudah ada speaker sulit dikendalikan. Nah, cari mikrofon yang jangan omnidireksional. Jadi bisa pakai mikrofon seperti ini, umpama yang pakai bando ini, itu bisa monggo. Biasanya kalau imam-imam yang senang clarity ya pakai ini Pak ya. Iya. Itu. Tapi kalau mungkin kebiasaan atau risi yo, ini yang speaker api yang apa sulit dikendalikan juga. Betul. Sulit Iya, dikendalikan betul. juga. Mungkin apa diranggo sampel ya. Itu juga jenengan ngendiko di situ nggak feedback karena memang dia omnidireksion kardioid. Dia nggak bisa detect di sini kan Pak. Jadi sumber bunyi yang di sini nggak bisa ketangkep. Nah kalau omni sini kena kabeh Pak, mlebu apa akhirnya storing itu. Jadi monggo besok ke toko beli ya Pak. Headset atau ketika mungkin imamnya dia enjoy dengan mic stand ya, tadi mic stand mungkin kasih mic stand untuk kemudian memperjelas bacaan bacaan sholatnya. Nanti untuk direct rukuk sujudnya bisa menggunakan clip-on, gitu, bisa jadi ya. Itu menjadi opsi juga. Bisa mungkin terjawab Pak ya. Kalau yang mic Headset bando, ya Bando itu standarnya apa tuh Mas? Yang itu kalau sistemnya pakai toa ya udah pakai toa aja. Pakai toa enggak apa-apa, cuma nanti kembali lagi Pak. Kalau ruangannya bisa dikendalikan langsung mixer sama power toa, oke, tidak ada feedback nggak masalah. Tapi kalau masih feedback, ya itu harus beli equalizer untuk speaker itu. Oke. Jadi, tapi juga ada minusnya Pak. Ada ini bando itu ada minusnya. Biasanya kalau kori-kori yang yang sing gawe ini suaranya wapi-api itu, dia tuh mintain mic stand gitu, karena dia ngontrol pitch. Jadi ketika nada tinggi dia mundur. Makingnya bener. Tapi kalau pakai bando nggak bisa, banter ya banter, alon ya banter gitu. Jadi dinamikanya kurang ketemu. Tapi kalau untuk umum, udah bagus banget daripada mikrofon clip-on. Jadi monggo bapak-bapak yang masih pakai mikrofon clip-on yang sulit dikendalikan, mending diganti, jangan diatasi. Gitu deh. Kalau diatasi nanti mungkin pakai tank. Itu sulit. Jadi ngatur nggih Pak nggih. Oke. kalau pakai equalizer itu nggak nambahin noise? Enggak nambahin noise. Biasanya kalau noise itu perkabelannya enggak bener gitu biasanya kalau biasanya gitu. Perkabelannya ada desis gitu biasanya kabel atau grounding misalnya. Ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang tengah tadi yang dari Tegal. Jadi speaker yang tepat untuk ruangan lebar 8 panjang 10 ada banyak Pak speaker. Yang paling bagus ada JBL seri yang L800 itu bagus, itu harganya 49 juta satu pasang Pak. Itu enak. Ada beberapa masjid yang di Jogja itu menggunakan speaker itu. Kalau yang ada di sini ini biasa yang kita pasang ketika lebar 8 atau lebar 10 ke belakang 10 itu yang speaker yang kolom panjang ini. Yang kolom panjang 1 meter ini sering kemudian kita pasang tanpa delay, ya, tanpa speaker delay, dengan catatan memang akustik ruangannya itu tidak begitu menggema. Itu kita biasanya pasang speaker itu kan. Kalau perbedaannya kalau yang kolom ini satu pasangnya 8 juta itu Pak. Ini memang kita rancang dulu saat milik speakernya Siti Aisyah gitu. Jadi waktu kami dengan Mas Suryadi dulu diminta untuk cek install kalibrasi di Siti Aisyah waktu itu, wah apik banget ya Mas speakernya gitu. Regane piro ya Mas? Sakme ini malah. Akhirnya kita milik dengan spesifikasi itu, dengan kualitas seperti itu. Saya milik ya masjid harus bisa punya speaker dengan kualitas seperti itu, tetapi dengan harga yang lebih murah gitu. Akhirnya kita create ini Tauhid Audio ini, kita bikin speaker kolom seperti ini. Ini komponennya komponen dalam negeri semuanya. Kita bikin crossover pasif di dalamnya untuk bisa mengakomodir speaker dengan kualitas yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah kemudian itu terkait dengan speakernya. Tentu
speaker itu harus tetap mendapatkan support yang bagus dari sistemnya. Ya sistemnya mixer, prosesor, powernya itu harus sesuai, ya proporsional. Ya. Jadi misalkan speakernya belinya JBL seperti itu, kalau kemudian bariku gitu kok power tok, barang power langsung dicolokin mic ya udah enak suaranya gitu. Maka sistem atau sistem prosesor ini juga tidak kalah penting dalam proses penentuan atau pengadaan. Maka ketika pengadaan barang atau merubah atau merenovasi itu benar-benar harus dipertimbangkan. Mana dulu ini yang kemudian harus saya adakan? Mana dulu yang kemudian harus saya adakan ketika budget saya terbatas? Jangan sampai saya mengadakan ini, besok ketika sudah ini harus ganti, jangan. Tapi mana ini prosesnya? Nah, kemudian kalau tadi ditanya soal pendapat kita soal suara tadi horn itu, bagaimana pendapatnya kalau suara horn itu kalau hanya untuk dipakai adzan saja? Nah itu subjektif gitu, dalam artian ada yang mungkin masjid itu memiliki dasar untuk syiar supaya kemudian lebih didengar apanya. Tapi juga kami pernah nginstal masjid di Gemolong, jarak masjid itu hanya 15 meter. Ya Mas ya? Sadalan. Jadi cuma satu rumah. Jadi saat kono adzan itu krungu tekan jero masjid gitu. Kono adzan masjid. Aminnya delay. Kono amin ini belum. Dan suaranya dikeluarkan semua. Jadi kayak saingan lah. Kalau mungkin dengan kasus yang seperti itu mungkin perlu ada kebijakan lain ya. Ada kebijakan khusus untuk bagaimana memfungsikan speaker toanya. Dan itu Pak, pengennya ya ora sing cilik gitu, sing 50 watt gitu kan. Kan kalau horn tua kan rata-rata kan ada selawe, ada 50 gitu. Tuh kok sing 50. Nah, maka kalau tadi disampaikan tadi direkomendasikan oleh toko yang 240 kan, ZA 2240. 2240 itu rata-rata horn pasti dia menggunakan 4 dengan kapasitas 50 watt. Ya, betul. Pakainya disuruh lebih bagus, kenceng, tambah kenceng. Kalau ya bagus. Apa yang ngomong piye? Ya sampai pokoknya tua apike nggo sak mono. Ya. Jadi kalau 60 watt bagus, lebih bagus. 60 watt itu di Solo ya jarang ada itu. Tapi kalau untuk mengcover yang jauh Pak, kalau yang jamaahnya yang pengen dengar itu yang jauh, itu tetap nggak bisa harus ninggiin menara. Karena nggak dipaksakan nggak bisa. Sampomo di masjid sini, saya pengen dengernya di alun-alun gitu. Terus dengan menara bangunan ini nggak bisa. Pakai 9 speaker horn nggak bisa. Harus meninggikan menara. Dan itu pun harus dikalibrasi. Ada yang ngecek di ketinggian segini udah denger belum, harus ada pakai HT. Oh, udah cukup. Ya. Dan itu pun ketika kemudian terhalang oleh satu bangunan pun juga sudah nggak bisa gitu. Kalau ya kan 25 watt itu. Karena kita ganti yang 50 watt, tapi powernya pakai power tapi yang kita 250 gitu. Powernya yang 250. Iya. Kalau prinsip power dan horn toa, ya misalkan nih powernya itu kapasitasnya itu hanya 60 watt. Tapi kemudian dikasih horn jumlahnya 25 watt, maka ini akan terjadi masalah, baik di powernya ataupun di hornnya, atau sebaliknya, powernya kapasitasnya 240 watt, cuman dikasih satu horn 50 watt, ini juga kan masalah. Ketika itu masternya itu dibuka besar, kobong itu spoolnya, kobong, kecuali kalau dibukanya pelan-pelan itu pun kadang masih kobong. Maka toa itu cara ngemongnya itu memang yang pertama antara beban dengan kapasitas yang kemudian dikeluarkan oleh power itu harus seimbang. Yang kedua, kalau power toa itu sangat simpel. Bagaimana kemudian ketika dibuka itu masternya atau volumenya itu peaknya atau yang nyala merahnya itu tidak manteng, alias kayak cuma nyampluk tok itu loh Pak. Nah, kalau nyampluk itu nyampluk tok, posisinya itu powernya nggak waras, pedot tok Pak itu pedot. Makanya ketika kemudian itu nyampluk sampai manteng, Allah itu manteng merah, wes itu paling 4 bulan 3 bulan wis ganti sepul. Akhirnya yang terjadi apa? Neng lemari sound itu stoknya apa?
10 tak buka lah kok 10 kabeh. Nggih kok Mas, mriki gantos terus. Nah, karena apa? Ngemong ketua takmirnya nek adzan ra tau krungu gitu. Nah, ini maka kalau toa sih sebenarnya sesimpel itu, cuman terkadang sering kemudian kita tidak mau. Contoh juga ini yang termasuk sering saya jumpai, mudah-mudahan masih sudah tidak ada. Mencampurkan antara matching dan non matching gitu kan. Jadi ada sering yang kemudian sering kobong itu bukan karena tadi keseimbangan beban dan dayanya, tetapi karena sing siji nganggo trafo matching, sing siji tidak menggunakan trafo matching. Akhirnya yang terjadi putus cepat banget itu pasti. Karena dia mencampurkan otomatis antara yang high impedance dan low impedance dalam satu daya. Itu cepat kali khusus. Coba. Jangan spesifikasi itu yang 240. Oke. Kalau tadi namanya di dalam dia pakai bawah sama sistem kapal. Nah, tadi ada seperti itu ada bawahnya itu yang panjang itu. Ya. Yang kolom yang tidak berbentuk dua. Itu kita punya ada 6 unit malah. Ya. Apa itu perlu diganti? Kalau diganti dan tidak, itu apakah ketika sudah ditaruh di luar itu area yang akan di backup oleh speaker itu ter-backup? Kalau tidak ter-backup, tandanya memang speaker yang sudah dipasang itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak mampu gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada soal speaker indoor ditaruh di outdoor, ya. Selama itu mampu selesai, selama itu bisa mengcover selesai. Tetapi beda kalau kemudian itu ditaruh di luar jumlahnya 6 tapi tidak mengcover, ya tandanya memang ada tidak sesuai lah. Daripada dipasang 6, mungkin barangkali dicarikan speaker yang semi outdoor misalkan 254 dengan yang modelnya corong gepeng itu, kalau toa itu yang lebih murah harganya 1 jutaan itu atau sebagainya. Nah itu 254 itu bisa ditaruh di semi outdoor itu. Ada 2 itu tidak bisa cover. Tidak bisa cover. Bisa. Nah, itu 2 sama 6, yang 6 kalah Pak. Menang yang 2. Yang 2 itu dikasih yang hitam ini, yang 60 cw itu, yang hitam itu dipangan sama yang 60 cw itu. Tapi harganya lain. Kalau itu harganya 5 juta, yang 254 harganya cuma 1 jutaan. Itu perbedaannya. Tetapi sekali lagi efektivitas budget kan akhirnya mana yang efisien, mana yang lebih tepat untuk kemudian dipasang kan gitu. Tapi wah saya baru punyanya ini ya, sudah jenenge lagi 26 itu. Terus 6 itu kalau dipasang 3 malah lebih keras Pak. Kayak Niki speaker yang saya bunyikan semua ini, kalau tidak saya delay malah suaranya mundur gitu. Jadi banyak speaker itu belum tentu bisa summing atau bisa penjumlahan secara desibel. Jadi memang harus ada manajemen speaker yang harus menyamakan waktu kedatangan suara. Tapi speaker 6 ditoto gitu. Jadi si jenero untuk mundur sidik, si jenero untuk maju rono, itu malah cancel. Suaranya mundur. Kok ora banter ya? Malah speaker oke. Ini tak pasang perlu malah banter. Nah, itu tandanya ada keterlambatan suara yang tidak disamakan gitu. Jadi kalau ini kan sebenarnya nggak sama ini loh. Jaraknya yang itu rodok rono itu tak samakan delay-nya. Waktu kedatangannya dia nol semua. Dengan ini, makanya dia penjumlahan. Berjumlah gitu loh. Suaranya menjumlah 3 desibel, 3 dB, 3 dB, 3 dB. Tapi kalau ini tak lepas delay-nya, ya suaranya nggak sampai. Pasti malah mundur. Oke. Mending tak pasang 1 tok ning sampai sana daripada banyak. Jadi mungkin bisa dicoba-coba Cuma memang kasuistik ketika speaker toa itu jarang menawarkan sistem delay. Enaknya sistem renteng. Sak channel, sak power direnteng. Pokoknya entek powernya itu. Itu masalahnya itu. Orang usah sing masjid biasa, Syekh Zayed juga seperti itu dulu sistemnya. Sing penting kabeh mlebu channel muni bareng. Enak itu. Di sana ada DSP, manajemen sistemnya ada, cuman buat lewat tok. Nggak diproses sama sekali gitu. Nah, memang sangat jarang kita temukan masjid dengan menggunakan sistem toa yang dia juga membeli sistem DLMS merek toa ya. Karena DLMS merek toa harganya mahal, 56 juta itu. Manajemennya toa ya. Toa Jepang tapi memang dia terbit. Tapi bagus memang gitu. Tapi bagus memang. Nah,
Maka kembali tadi berkaitan dengan itu, silakan dipertimbangkan mana yang kemudian saya lebih baik saya pasang yang mana untuk kemudian dipasang di outdoor saya. Mungkin itu Pak, semoga bisa menjawab. Yang selanjutnya yang terakhir standarisasi Pak nih. Standarisasi ya. Kami memang menyimak DMI itu ada gerakan yang sama seperti ini, tapi saya sudah lama nggak pernah menjumpai. Dulu saya pernah bareng-bareng dengan DMI waktu di Palur, mungkin ada yang pernah ketemu dengan kami. Di Palur itu ada Masjid Mujahidin kalau tidak salah di Ring Road itu kiri jalan itu. Kami bareng-bareng dengan DMI, memang DMI dulu ada program bareng dengan TOA kalau dulu. Jadi DMI kerjasama dengan TOA keliling-keliling untuk edukasi mengenai standarisasi pengeras suara. Tapi kalau tadi diusulkan, monggo kami dengan senang hati ketika kemudian kami bisa memberikan gambaran mengenai pengeras suara di dalam masjid harus seperti apa dan bagaimana, itu kami sangat senang sekali. Cuma memang ya selama ini kalau prinsip kami itu ketika ada akses dan kemudian diizinkan, kami siap-siap, sangat-sangat siap Pak. Dalam artian misi utama kami adalah mereformasi mengenai pemahaman tata suara di masjid, itu memang utama kami. Dalam artian bahkan setelah ini pun ya nanti silakan di save nomor kami, nomor saya gitu ya. Nanti di save, silakan tanyakan apapun permasalahan soal sound system, nanti kita akan jawab satu persatu. Ya, akan jawab satu persatu di jam kerja utamanya. Apapun permasalahannya, bahkan ya tadi syukur ada pertemuan ya Mas Dimas, nanti ada pertemuan setiap berapa bulan Mas? 2 minggu. 2 minggu siap gitu. 2 minggu siap. Enggak, 1 bulan sekali, oke. Insyaallah. 1 bulan sekali itu kita siap. Di mana misalkan di tempat kami nih, saya yo gandeng Radio Fatimah yo, aku yo raiso janjikan. Tapi kalau di pondok kami boleh di Ar-Rasyid Kartosuro, kalau mau ngelumpuk 200 orang juga ada tempat untuk kumpul. Terserah, yang penting sih dimanapun tempatnya, yang penting ketika kemudian kita share terkait dengan sound system ini, dan harapannya tadi edukasinya berlanjut gitu, ada tertunjuk orangnya siapa, itu terso untuk belajar. Wah, kita sangat senang sekali. Mas Suryadi ini bareng-bareng dengan ICA, dengan Indonesian Creator Academy pun juga mengedukasi anak-anak muda supaya anak muda ini juga bisa terjun ke masjid-masjid. Kalau di Jogja itu sudah banyak anak muda yang kemudian ngurusin sound systemnya. Jadi mungkin barangkali ketika bapak-bapak punya remaja masjid, anak muda mungkin diajari, kirim ke kita. Wah, diajari mungkin lebih bisa dalam artian mungkin karena teknologi dan lain sebagainya, dia bisa browsing YouTube dan lain sebagainya, mungkin dia lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu masih. Baik. Demikian hadirin sekalian untuk materi kita malam hari ini. Tentunya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan, ingin kita konsultasikan. Namun karena keterbatasan waktu, jadi sementara kita bisa berkomunikasi melalui grup WA yang sudah kita buat pada malam hari ini. Dan kiranya nanti kalau ada konsultasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi tim Zeka, Mas Wazi atau Mas Suryadi. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kehadiran semuanya, dan tidak lupa kami ucapkan syukur jazakumullah kepada tim Sega dan juga keluarga besar Badik dan Narhadi atas fasilitas pada malam ini yang telah diberikan kepada kita semuanya. Akhir acara, kami mohon maaf selaku panitia jika ada salah dan kurang, dan kembali kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan adakan pertemuan lanjutan. Mohon nanti bisa menunggu informasi selanjutnya di grup, akan kami sampaikan yang sudah dibentuk pada malam hari ini. Dan di akhir marilah kita tutup majelis pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.